Jadi, hari ini kita akan ngomongin tentang cognitive and motivational biases in decision analysis. Nah, seperti yang kita tahu, kalau decision analysis ini tuh nggak mengikuti approach normatif yang dimana mengasumsikan manusia itu fully rasional dan juga nggak masuk ke deskriptif yang mana mengasumsikan atau melihat orang itu mengambil keputusan secara nyatanya itu nggak pakai rasional tools kayak decision analysis punya. Jadi orang ambil keputusan itu sesuai dengan psikologisnya, secara intuitifnya gitu. Nah, di decision analysis ini ambil yang preskriptif, yaitu kombinasi antara keduanya. Kita belajar tentang rationality-nya, juga melihat sisi human-nya gitu ya. Nah, mari kita mulai. Oke, sekarang ada pilihan ya. Ada keputusan A, kalian akan saya kasih $1 juta secara pasti, atau keputusan B, kalian akan saya kasih 5 juta dolar dengan probability 0,1 atau $1 juta dengan 0,89 chance-nya, atau nggak saya nggak dapat apa-apa dengan probability 0,01. Kira-kira teman-teman akan milih mana sih? Yang A, Bu. Yang A. Ada lagi? A, Bu. Saya kasih polling. Masuk nggak sih? Masuk, Bu. Maksudnya T1 itu A. Ini ada yang nggak ngisi polling ya? Yang nggak ngisi polling ketahuan kalau nggak ikut kuliah nih. Masih 27 orang ya, ada berapa orang yang masuk? 28, 29. Ada berapa sih orang nih partisipannya? 39. Nah, termasuk saya dan Pak Sukron 37. Ya ada yang ini. 32. Oke. Oke, di sini saya dapetin polling bahwa 9 relaunching share result. Bahwa 91% akan milih pilihan A dan hanya 9% atau 3 orang memilih yang pilihan B gitu ya. Oke. Selanjutnya ada pilihan lagi nih. Pilihan C dan D. Pilihan C, kalian akan dapetin $1 juta dengan probabilitas 0,11 dan nggak dapat apa-apa dengan probabilitas 0,89. Sedangkan pilihan D adalah kalian dapat $5 juta dengan probabilitas 0,1 dan nggak dapat apa-apa dengan probabilitas 0,9 gitu ya. Kira-kira enggak? Kira-kira kalian milih mana sih? T1 maksudnya adalah pilihan C, T2 adalah pilihan D. Silahkan dipilih. Ini kalian nggak usah pakai mikir ya, nggak usah pakai ngitung lah. Capek ngitungnya. Gut feeling aja. Oke, udah nih. Oke, di sini sebaliknya ketika saya kasih pilihan yang C dan D, 94% atau 29 orang di sini memilih pilihan D dan 6% atau cuma 2 orang yang memilih pilihan C ya. Jadi seperti yang dilihat, tadi untuk yang pertama teman-teman banyak milih yang A. Untuk yang decision kedua, teman-teman banyak milih yang D ya, hampir 90% lebih semuanya ya. Nah, sama kayak eksperimen yang udah dilakukan di salah satu jurnal gitu ya, orang akan memilih pilihan A, cenderung memilih pilihan A untuk decision yang pertama, dan memilih pilihan D untuk pilihan yang kedua gitu ya. Nah,
ada namanya the Allais paradox, yaitu inkonsistensi antara pilihan yang kita bikin dengan utility value-nya. Gitu. Maksudnya apa? Seperti teman-teman tahu cara ngitung utility udah paham ya. Coba kita asumsikan utility $0, karena di sini yang paling amsyong kalian akan dapetin $0 ya kan, dan paling luck adalah dapetin 5 juta ya kan, paling luck adalah 5 juta dan paling amsyong adalah $0. Kita asumsikan utility $0 adalah 0 ya, karena yang paling rendah adalah $0 tadi, dan utility 5 juta adalah 1 karena yang paling tinggi yaitu 5 juta ya, maka happiness-nya yang paling tinggi adalah yang 5 juta, nilai 1. Paham ya sampai sini ya? Jadi yang utility-nya 0 ini adalah 0, dan yang paling tinggi utility-nya 5 juta dolar itu adalah 1. Ya. Nah, kita itulah expected utility-nya gitu. Expected utility A adalah, berarti kan 1, atau probability-nya ini kan pasti ya, 1 kali dengan 1 juta, utility 1 juta dolar gitu ya, atau sama dengan utility 1 juta dolar. Paham ya sampai sini ya? Karena kita mau ngitung expected utility si A. Jadi probability kali utility-nya, yaitu 1 kali utility 1 juta dolar ya kan. Itu juga untuk expected utility B gitu ya. Berarti kita tinggal kali 0,1 dikali 5 juta dolar, utility 5 juta dolar ya kan. Ditambah dengan 0,89 dikali utility 1 juta dolar, ditambah dengan 0,01 dikali utility $0. Paham ya sampai sini ya, cara ngitung utility biasa lah. Oke. Paham sampai sini, sampai ini? Oke. Nah, teman-teman tahu tadi katanya utility 5 juta adalah 1. Ya. Berarti kita bisa ini bilang 1. Jadi 0,1 kali 1 adalah 0,1. Paham? Oke, next. 0,89 kali utility 1 juta dolar. Kita nggak tahu ya utility 1 juta dolar. Ya udah, tulis aja 0,89 kali utility 1 juta dolar. Ditambah dengan 0,01 kali utility $0. Utility $0 tadi adalah 0 ya, karena yang paling amsyong adalah utility $0. Berarti 0,01 kali 0 berarti 0 ya. Di sini 0. Nah, makanya teman-teman dapat expected utility B adalah 0,1 ditambah 0,89 dikali utility 1 juta dolar. Paham ya sampai sini ya? Nah, ketika teman-teman tadi memilih A ya dibanding B, maka bisa dikatakan expected utility teman-teman terhadap A lebih dari expected utility B, ya kan? Maka bisa kita katakan utility 1 juta dolar punyanya utility expected utility A ya akan lebih besar ya daripada expected utility B. Expected utility B ini 0,1 ditambah 0,89 utility 1 juta dolar gitu ya. Nah, gimana caranya dapat utility 1 juta dolar ya? Tinggal kita pindahin di sini. Ini pindah ke sini ya. Jadi 0,11 utility 1 juta dolar. Million lebih dari 0,1 gitu ya, 0,10. Atau bisa kita dapetin utility 1 juta dolar lebih dari 0,1 dibagi 0,11 atau kurang lebihnya adalah 0,91 ketika kalian bagi 0,1 dibagi dengan 0,11. Paham ya sampai sini? Berarti untuk yang decision 1 utility 1 juta dolar adalah lebih dari 0,91. Oke? Bisa diterima sampai sini? Oke. Next, kita move on ke decision 2 ya, decision 2. Itu juga kita cari expected utility-nya gitu. Caranya ya sama, 0,1 dikali utility 1 juta dolar ya, 0,11 kali utility 1 juta dolar ditambah dengan 0,89 dikali 0 dolar gitu ya. 0,89 kali utility 0 dolar ya. Di sini utility 0 dolar tadi adalah 0, maka di sini nggak ada. Maka sama dengan 0,11 dikali utility 1 juta dolar ya di sini. Oke. Utility D, expected utility D gimana ya? Sama. 0,1 dikali 5 juta dolar ditambah 0,9 dikali utility-nya 0 ya, atau
0,1 dikali utility 5 juta dolar berapa tadi? 1 ya, di sini kan utility 5 juta dolar 1 ditambah 0,9 dikali utility 0 dolar yaitu 0. Maka di sini 0,1 kali 1 adalah 0,1. Paham? Nah, tadi most of kalian ya, memilih D daripada C. Berarti expected utility D buat kalian lebih tinggi daripada expected utility C, ya kan? Bisa dikatakan D tadi adalah 0,1. 0,1 lebih dari 0,11 utility 1 juta. Benar nggak? Nah, gimana dapetin utility 1 juta? Ya tinggal teman-teman bagi aja gitu ya. 0,1 lebih dari 0,11 utility 1 juta. Berarti kan ini 0,1 dibagi 0,11 lebih dari utility 1 juta. Atau kalau kita balik berarti utility 1 juta kurang dari 0,1 dibagi 0,11 atau 0,91. Nah, di sini lah kok bisa berubah ya. Yang pertama tadi katanya utility 1 juta dolar itu lebih dari 0,91. Yang kedua kok bisa kurang dari 0,91 ya. Nah, itulah yang disebut the Allais paradox. Jadi adanya inkonsistensi dari actual observed choice-nya dengan expected utility teorinya. Jadi bisa dikatakan normative models atau yang bisa kita pelajari selama ini ternyata nggak seluruhnya valid gitu ya ketika kita ngambil keputusan gitu. Udah kita pakai utility juga ternyata nggak semuanya valid gitu. Nah, oke, kita main game lagi. Kenapa bisa kayak gitu? Kita coba main game lagi. Ini biasanya kalau di kelas saya bagi antara A dan B ya, tapi karena ini adalah kelas online gitu ya, virtual, saya nggak mungkin menyuruh kalian untuk tutup mata. Maka yang saya akan lakukan adalah teman-teman coba jawab semuanya gitu ya. Sekarang ini nggak usah imagine aja. Sekarang udah beneran. Dulu waktu saya ngajarin ini masih ada unusual avian flu outbreak. Ternyata terjadi beneran. Ada COVID gitu ya. Katakanlah Yogyakarta lagi ada COVID nih. Emang lagi ada ya. Yang bisa membunuh atau bisa meninggalkan, aneh ya, bisa membunuh 600 orang gitu ya. Jadi si COVID ini akan bisa membunuh 600 orang gitu ya. Ada 2 alternatif program yang dipropose. Oke, paham ya problemnya. Jadi di Yogyakarta lagi ada avian flu, jadi unusual avian flu outbreak atau kita bisa bilang itu COVID gitu ya, yang bisa membunuh 600 orang. Dan kalian sebagai pemerintah gitu ya, ada 2 kebijakan yang ditawarkan. Paham ya sampai sini? Nah, kebijakan pertama adalah ada sebuah kebijakan akan menyelamatkan 200 orang. Dan kebijakan kedua adalah kebijakan tersebut dapat menyelamatkan 600 orang atau semua orang dengan probabilitas sepertiga, dan 2/3-nya nggak ada orang yang akan selamat. Jadi di Yogyakarta lagi ada outbreak gitu, ada COVID, bisa mematikan 600 orang. Nah, katakanlah penduduk Yogyakarta 600 orang gitu ya, bisa mematikan 600 orang. Nah, ada 2 kebijakan. Kebijakan pertama efeknya adalah bisa menyelamatkan dengan pasti bisa menyelamatkan 200 orang. Sedangkan kebijakan kedua adalah bisa menyelamatkan 600 semua orang dengan probabilitas sepertiga. Tapi dia juga punya probabilitas untuk nggak nyelamatin apa-apa. Jadi semuanya bisa nggak selamat gitu ya, dengan probabilitas 2/3 atau lebih besar nggak selamatnya gitu ya. Kira-kira teman-teman akan milih yang mana sih? Saya kasih poll lagi deh. Kira-kira teman-teman akan milih yang mana sih? Kebijakan pertama atau kebijakan kedua? Ingat, kebijakan kedua memang bisa menyelamatkan 600 orang tapi probabilitasnya sepertiga, tapi juga bisa lebih cenderung 2/3-nya bisa mati semua. Tapi yang kebijakan pertama akan menyelamatkan 200 orang. Kira-kira teman-teman akan pilih yang mana?
Oke, masih ada yang mau voting? Ini dari tadi ada nggak voting deh kayaknya. Ada lagi? Oke. Oke, di sini walaupun nggak terlalu besar ya, orang akan lebih memilih yang T1. Mana tadi belum saya? Akan memilih yang T1 ya. Di sini bisa dilihat di polling kita 59 orang akan memilih T1. Jadi most of kalian dapat milih yang T1, akan menyelamatkan, pasti akan kebijakan pertama yang akan pasti menyelamatkan 200 orang. Oke. Masih sama kasusnya. Ada outbreak gitu ya. Sorry. Ada outbreak dan bisa membunuh 600 orang gitu ya. Atau seluruh populasi di Yogyakarta, katakanlah populasinya 600. Nah, ada program lagi, program katakanlah T1 dan T2 lagi. Atau T3, ya T1 dan T2. Program yang pertama ini bisa membunuh 400 orang. Ya. Dan program yang kedua ini akan sepertiga, dengan probabilitas sepertiga, nggak ada orang yang akan mati, dan 2/3, 600 orang akan mati. Paham nggak? Jadi program pertama 400 orang akan mati, menjamin 400 orang akan mati gitu ya. Program yang kedua ada kemungkinan sepertiga nggak ada yang nggak mati gitu, atau nggak ada yang nggak mati, nobody will die. Jadi nggak ada yang nggak mati gitu ya. Nggak ada yang nggak mati, nggak ada yang mati gitu ya. Sepertiga nggak ada yang mati gitu ya, dan 2/3 600 orang bisa mati. Gitu. Paham ya? Jadi ada dua program lainnya gitu, ditawarkan program lainnya. Program pertama bisa membunuh dengan pasti 400 orang gitu ya. Nah, program kedua ada kemungkinan sepertiga nggak ada yang mati, atau 600 orang itu nggak ada yang nggak mati gitu ya, atau 2/3 600 orang itu bisa mati. Paham ya maksudnya? Kira-kira teman-teman dengan kira-kira teman-teman akan pilih yang mana sih? Ayo, ada yang belum voting nih. Ada lagi, masih saya tunggu. Oke, saya akhiri. Nah, di sini banyak yang memilih T2, itu program yang at least sepertiga bisa menyelamatkan semua, bisa nggak ada yang nggak mati gitu ya, nggak ada yang mati gitu sepertiga, dan 2/3-nya 600 orang akan mati gitu ya. Udah ya. Nah, udah ya, tadi teman-teman yang pertama, teman-teman lebih memilih yang, yang pertama tadi teman-teman lebih milih yang T1, yang kedua teman-teman lebih milih T2 gitu ya. Nah tadi udah saya polling ya, jadi lebih banyak milih T1 dan lebih banyak milih T4 atau program yang kedua ya, ketika saya tawarkan program lainnya. Nah, ternyata teman-teman sebenarnya yang saya tawarkan tadi itu problem yang sama, program yang sama ya. Maksudnya apa? Yang pertama tadi saya kasih framing adalah lives, maksudnya selamat gitu ya. Will save gitu ya. Will save, will be safe gitu ya. Nah, banyak kan orang akan milih T1. Yang kedua, nah kan tadi ada 600 orang. Yang program pertama akan menyelamatkan 200 orang dengan pasti ya. Ya ketika 200 orang pasti berarti yang 400 kemana? Ya mati gitu kan. Jadi ya sebenarnya sama aja sama program yang kedua.
program T3 ini sama kayak program 1 ya. Karena ketika 200 yang selamat berarti 400 orang pasti akan mati. Bener nggak? Ya kan? Tapi yang beda adalah framingnya. Tadi saya bilang will save, yang sini will die, gitu ya. Itu juga yang kedua ya. Sepertiga dari populasi itu akan selamat gitu ya, dan 2/3-nya nggak ada yang selamat. Ini sebenarnya juga sama gitu ya. Cuma dibedain kata aja gitu. Nah, kan ketika 200 orang selamat, pasti ya 400-nya dikurangi 400 ya, yang nggak selamat gitu ya. Itu juga yang ini. T2 dan T4 ini sama teman-teman. Kenapa? Kenapa sama gitu, Bu? Sama dong, gitu ya. Maksudnya apa di sini? Di sini ketika framingnya beda, ternyata dengan isi yang sama itu bisa mengubah keputusan kalian gitu ya. Itulah bias gitu. Maksudnya bias di sini adalah adanya error gitu. Error apa? Systematic error, di mana banyak orang akan melakukan error yang sama gitu ya. Nah, itulah keterbatasan kita sebagai decision maker, kita akan sering mengalami namanya bias gitu. Walaupun tadi ada beberapa orang yang nggak bias gitu. Mungkin ada yang malah berubah pikiran ya dari T1 ke T4 gitu ya. Atau malah ada yang sama aja T1 dan T3 gitu. Mungkin dia lebih konsisten gitu ya. Ternyata menurut Sersky dan Hahnemann ini, orang itu cenderung akan berbeda keputusannya ketika dia kena framing gitu ya, framing effect ya, different frames. Maksudnya ini frames tadi adalah kata. Yang tadi yang gains itu maksudnya yang gains itu yang tadi yang save, yang kata-kata positif gitu ya, save gitu ya. Yang losses yang tadi die gitu, orang akan lebih cenderung pilih T4 gitu. Nah, apa maksudnya di sini? Ternyata kalau orang ketemu dengan gains gitu ya, akan cenderung elicit risk averse behavior. Maksudnya dia akan cari yang aman-aman aja gitu ya. Ketika ketemu dengan gains yang tadi yang safe tadi ya, teman-teman akan lebih banyak milih T1, yaitu ketika yang risk averse. Maksudnya risk averse karena tadi milih yang opsi aman ya. Nah, ketika ketemu dengan hal yang losses gitu atau tadi die gitu, orang ternyata akan cenderung risk seeking ya. Tadi banyakkan teman-teman T4 ya. Nggak pilih yang risk averse lagi, cari yang risk seeking, at least bisa menyelamatkan 600 orang ya, atau nggak ada yang meninggal gitu, ada probabilitas nggak meninggal 1/3 gitu ya. Nah, apa maksud di sini? Kadang-kadang kita perlu hati-hati dengan framing ini. Banyak juga misal kayak di iklan-iklan gitu ya, kita cuma ngubah framing, efeknya jadi beda gitu. Nah, itu adalah salah satu bias yang terjadi. Nah, ini bisa kita lihat di Ebbinghaus illusion. Biasanya kita lihat di sini ya. Mungkin nanti teman-teman yang di ergonomi kognitif biasa lihat bulat-bulat ini ya. Kelihatannya bulatan yang A sama yang B gede mana sih? Halo? Ya, A lebih kecil. Ya, A kelihatan lebih kecil ya, yang B kelihatan lebih besar. Padahal kalau teman-teman ukur gitu ya dengan seksama, B dan A itu sama. Cuma yang membedakan adalah framingnya gitu ya. Framingnya yang membedakan, jadi kelihatannya yang B lebih besar karena yang mengelilingi ini yang kecil gitu ya. Atau kalau kalian lebih gampangnya, kalau gimana kalau biar kelihatan lebih kurus ya udah temenan sama yang gendut gitu ya, karena frame-nya jadi beda gitu. Salah satunya seperti itu. Jadi intinya isinya mungkin sama seperti yang tadi yang di decision tree ya. Tapi karena frame-nya beda, kita bisa melihat itu menjadi relatif ya, relatif. Ya. Nah, seperti ini, mana yang lebih panjang gitu ya? Semuanya sama panjang sebenarnya, tapi kelihatan lebih panjang yang ini karena ada frame-nya ini yang membuat garis yang kedua ini lebih panjang. Oke. Nah, ini yang dikatakan di prospek teori. Maksudnya apa? Seperti saya katakan tadi, orang kalau ketemu dengan gains atau yang tadi yang positif-positif, yang safe dan lain sebagainya, dia cenderung risk averse ya. Risk averse grafiknya seperti ini. Kayak kemarin kalau teman-teman belajar sama si Kim kebanyakan grafiknya seperti ini nih.
Nah, sedangkan kalau kita ketemu dengan losses atau yang negatif-negatif di sini, orang itu cenderung risk averse. Itu dari prospek teori. Jadi orang akan cenderung risk averse ketika ketemu dengan gains, dan losses akan cenderung risk seeking, gitu ya, seperti yang tadi teman-teman pelajari. Oke, mungkin teman-teman udah bisa lihat di YouTube sendiri ya tentang prospek teori. Oke. Nah, gimana sih kita deal atau kita cope dengan bias di dalam decision making? Karena sebagai manusia biasa ya pasti kita punya limitasi, kognitif kita punya limitasi gitu ya. Ya dengan cara memahami biasnya itu apa gitu ya. Nah, ada dua bias di sini. Biasa teman-teman mungkin yang belajar tentang ergonomi kognitif akan banyak ketemu dengan cognitive bias gitu ya. Kognitif dan motivational bias. Saya akan bahas nggak banyak gitu ya, karena nanti kita lanjutkan, habis ini kita lanjutkan dengan kuis, maka saya cuma bahas sedikit aja. Apa itu cognitive bias? Biasanya cognitive bias itu muncul dari pemikiran kita, jadi dari dalam otak kita, dari dalam kognitif kita gitu, yang membuat hasil kita error dalam judgment gitu. Ada macam-macam tipe cognitive bias, tapi saya nggak akan jelasin satu persatu, saya akan jelasin cuma beberapa saja. Oke, main lagi. Nah, ada sebuah pohon di California gitu ya. Nah, kira-kira berapa sih panjangnya si pohon ini gitu? The Head of California Tallest Redwood Tree ini berapa sih? Apakah lebih dari 50 meter atau kurang dari 50 meter? Mungkin teman-teman bisa chat ke saya, mau Japri, mau di chat everyone juga boleh. Berapa sih kira-kira panjang si California ini? Apakah lebih dari 50 atau kurang dari 50? Kalau lebih dari 50, katakan value-nya ya. Atau kurang dari 50, katakan value-nya. Misal, oh kira-kira tingginya ya 49 deh. Kalau lebih dari 50 ya tingginya 100, 200 atau terserah kalian. Oke. Ini bukan kuis loh ya, ini jadi nggak usah grogi gitu ya. Oke, udah banyak ya nih. Oke, sekarang saya tanya lagi. Kalau saya bilang, berapa sih tinggi California Tallest Redwood Tree kalau dia pilihan pertama adalah lebih dari 350 meter atau kurang dari 350 meter. Kira-kira berapa sih? Silahkan chat ke saya atau ke grup juga boleh, atau private juga boleh. Apakah lebih dari 350 atau kurang dari 350? Kalau lebih dari 350 kalian sebut kata berapa meter gitu. Kalau kurang ya berapa gitu ya. Ya, berapa tuh? Kurang dari 350 itu berapa? Kurang pas gitu. Oke, berapa? Ayo. Oke. Oke, banyak ya responnya, ini lumayan banyak tuh. 20. Kira-kira apa sih yang bedain di sini? Yang membedakan di sini, kalau teman-teman lihat di chat group gitu ya, di awal saya bilang ketika berapa sih tinggi si pohon ini gitu, teman-teman banyak kan masih dikurang dari 100 gitu ya, masih ngomongnya 40, 45 dan lain sebagainya. Ketika saya ngomongin udah 350 gitu ya sebagai cutting point-nya, udah mulai ada yang bilang di atas 350, ada yang 350 pas, ada yang 300 dan lain sebagainya. Di mana nilai itu nggak ada ketika saya bilang lebih dan kurang dari 50. Tadi belum ada gitu ya. Apa yang maksudnya di sini? Ya, di sini berapa sih yang berapa jawab berapa? Nah, di sini apa yang beda? Ketika saya ngomong 50 tadi, ternyata teman-teman pada jawab masih di range itulah ya. Entah kalau kurang dari 50 atau di atas 50 masih nggak ada yang 100 lebih gitu ya.
apa yang di sini? Yang di sini ternyata jawabannya adalah 115,55 gitu. Ada nggak tadi? Ada yang 100-an ya tadi ya. Apa sih yang maksudnya di sini? Ada namanya anchoring. Anchoring apa? Anchoring itu saya kasih initial value gitu. Seperti tadi initial value di yang pertama adalah 50. Ternyata teman-teman kena efek anchoring ya, karena beberapa dari teman-teman ngasih value yang nggak jauh dari anchoringnya itu. Efek ya, paham ya? Tadi yang kedua saya kasih 350 gitu, anchoringnya. Ternyata ada juga yang kena efek itu. Jadi ada yang ngasih 350, 300 dan lain sebagainya. Nah, itulah bedanya. Jadi kadang-kadang orang akan kena efek anchoring, di mana ketika kita mengestimasi ya, misal saya kasih estimasi gitu, ada salah satu penelitian dari teman saya dulu waktu S1 tentang efek anchoring gitu ya di project management. Jadi pertama ditanyakan adalah kira-kira berapa lama sih teman-teman jalan dari rumah ke kampus gitu ya. Nah, setelah itu ditanyain lagi, kira-kira berapa lama sih nyelesain mata kuliah ini atau dan lain sebagainya. Nah, nanti ditanyain lagi, kira-kira berapa lama sih nyelesain project A ke B gitu. Nah, ada efek anchoring yang ada di sini karena kenapa? Kadang-kadang kita ada kena efek dari initial value yang diberikan sebelumnya gitu. Misal biasanya nih, misal kalau di project management biasanya nih project ini, misal si yang ngasih project gitu ya, biasanya ini udah kelar nih 6 bulan. Masa nggak bisa sih kurang dari 6 bulan? Pasti teman-teman akan cari estimasi yang nggak jauh dari 6 bulan gitu. Padahal bisa jadi si klien kalian tuh cuma ngasih anchoring effect gitu, biar teman-teman ngasih estimasi di range itu gitu ya. Oke, main lagi. Choosing a personal doctor ya. Kamu baru aja pindah ke new city. Jadi biasanya kalau di luar negeri kalian akan punya GP gitu ya. Kalau habis pindah dari kota lain kalian akan daftar ke general practitioner atau ke dokter umum gitu. Jadi kalau teman-teman sakit bisa langsung ke dokter umum yang kalian udah daftar gitu ya. Nah, sekarang yang teman-teman lakukan adalah coba di tas A, yang di tas A ini teman-teman list objektif yang kalian cari ketika kalian milih dokter. Itu apa sih? Tulis aja di di pen kalian, di kertas kalian. Nanti saya akan tanya random. Kira-kira objektifnya apa sih cari dokter? Apakah experience-nya atau ganteng atau enggak, cantik atau enggak, atau harus latar belakang pendidikannya, atau jarak rumahnya, atau dan lain sebagainya. Coba teman-teman list. Oke. Berapa budget terserah kalian gitu ya. Oke. Oke, udah. Kalau udah, tas kedua adalah setelah kalian list apa namanya objektif apa aja yang kalian pilih untuk pilih dokter. Sekarang kira-kira dari list yang saya punya ini, kira-kira mana aja sih yang kalian pilih untuk cari dokter yang sesuai gitu? Pilih nomornya aja 1, 3, 5 dan lain sebagainya. Apakah experience-nya, apakah conversation-nya pleasant and enjoyable, apakah bisa discuss multiple treatment option dan lain sebagainya. Pilih aja.
Udah? Kalau udah, tas selanjutnya adalah kalian ranking ya. Mana sih pilihan 1, 2, 3 dari yang A dan B. Contohnya adalah gini kan, tadi kan kalian list objektif kalian sendiri, terus kalian pilih objektif mana aja di tas kedua, ya kan, 1, 2, dan lain sebagainya. Nah, terus kalian pilih nih rankingnya gitu ya. Oh, nomor 1 di ranking yang list yang B tadi. Nomor 2 yang di self apa yang saya tulis tadi gitu ya. Pilih kayak gini. Jadi setelah kalian tulis sendiri, terus kalian pilih tadi yang saya kasih yang ini, terus kalian ranking 1 itu yang mana sih kira-kira objektifnya gitu. Bu Hilya, Iya. tadi lupa. Kan tadi cuma nulis 1, 2 angkanya aja. Oke. Bisa balik. Nah. Oke, udah. Saya tanya deh. Tanya ke Ayu Nidia. Ayu. Halo. Ya. Ya, Bu. Nah, kamu pilih apa aja? Yang nomor 1 kamu pilih dari objektif yang kamu tulis sendiri atau yang dari list saya? Sebenarnya hampir sama sih, Bu. Dan nomor 1-nya itu tentang experience dokternya, dan kebetulan Ada di dipilihkan keduanya. dari ibunya juga ada. Terus yang nomor 2? Terus yang keduanya itu easy to schedule dari objek dari ibunya. Nomor 3? Kemudian yang ketiganya gampang untuk berkomunikasi. Itu saya juga membuat pilihan yang sama. Kebetulan juga ada di nomor 3 dari objektif relevannya. Oke. Kemudian nomor 4? Dan schedule emergency soon. Ya. Oke. Sekarang dari yang Metsi. Satrio Manggolo Yudo. Ada nggak nih? Satrio? Ada nggak sih? Halo? Nggak ada ya nih? Satrio? Satrio ya, halo Satrio. Chat ya dia. Oh, oke. Oke, ganti. Apip. Halo Pip.
Bu. Ya. Mana yang kamu pilih, Pip? Nomor 11. Yang nomor Gender. nomor satu 11. Iya. Yang nomor 2? Nomor 2, nomor 3. Nomor yang ketiga, nomor 17. Oke. Nggak ada dari pilihanmu yang pertama ya? Ini mirip sih sama yang aku pilih. 3 itu. Kebetulan ada di Ibu juga. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang saya pengen omongin di sini? Di sini itu ada eksperimen gitu ya. Biasanya partisipan itu fail to generate comprehensive list of objective. Maksudnya apa? Biasanya orang itu ketika suruh ranking, ketika pertama saya suruhkan untuk saya minta untuk list objektif kalian sendiri gitu ya. Lalu setelah itu saya kasih tawaran banyak gitu ya, terus kalian milih nih. Terus saya suruh ranking. Biasanya kalian akan milih yang ada di list saya tadi daripada yang di self-generated objective. Maksudnya yang kalian tulis di pertama. Maksudnya apa? Ini adalah kadang-kadang kita bias. Biasanya kalau contohnya gampangnya adalah contohnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu udah madep mantep gitu, udah mau belanja gitu, udah ngasih list belanjaan gitu ya. Nah, saya mau belanja A, B, C, D, E gitu. Udah sampai ke supermarket, ya banyak listnya, ada banyak nih, ada pilihannya, ada A, B, C, D, E. Nah, kadang-kadang orang itu bias. Maksudnya bias apa? Kita nggak fokus ke list yang kita punya. Kita malah fokusnya kita kena distract ke list yang udah ada di supermarket dengan banyak pilihan gitu ya. Akhirnya kita nggak jadi milih yang ada di list pertama kita tadi, kita malah beli yang nggak ada di list gitu ya. Itulah kadang-kadang yang terjadi di namanya omission of important variable. Kadang kita lupa dengan important variable yang udah kita tulis di awal atau objektif kita di awal. Ketika kita udah dikasih banyak pilihan objektif. Nah, itu sering terjadi ketika kita ngambil keputusan atau kita lagi develop misi dan visi gitu ya untuk perusahaan. Awalnya kita udah bikin visi misinya. Nah, kita cari visi misi dari perusahaan lain atau dari company sebelah gitu ya. Oh, ternyata gini ya. Wah, kita lupa sama visi misi kita karena kita kena distraction dari list yang banyak tadi gitu ya. Game terakhir. Ya. Sekarang tanpa googling ya, walaupun saya tahu kalian bisa googling, tapi ini buat fun aja, jadi teman-teman nggak usah sepaneng buat cari jawaban yang benar. Nah, sekarang adalah ada 10 pertanyaan dari saya. Kalian isi low and high guys, guess gitu. Jadi kalian guessing gitu ya, kira-kira nilai paling rendah sama nilai paling tinggi kalian tuh berapa sih? Yang merefleksikan 90% kalian yakin terhadap jawaban kalian itu untuk pertanyaan di bawah ini. Misal ya, pertanyaan pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 meninggal pada umur berapa? Jadi kalian kasih value yang paling rendah sama value paling tinggi yang yang kira-kira Sri Sultan itu meninggal ketika umur di antara rentang yang kalian kasih itu. Jadi yang paling rendah berapa, yang paling tinggi berapa dengan mencerminkan 90% confidence kalian. Coba kalian tulis ya, berapa nilai low-nya sama high-nya gitu ya. Misal di sini low-nya 9 gitu atau 10 gitu. Kalian tulis ya untuk 10 pertanyaan ini. Nggak usah googling. Kalau googling ya jadi nggak seru deh kuisnya. Bu, maaf, screen-nya hilang.
Hilang ya? Yang lainnya gimana? Kelihatan nggak? Hilang juga. Kelihatan. Kelihatan kok. Oke, udah selesai belum? Guessing aja. Belum, Bu, belum. Sudah, Bu. Nggak usah sepanjang ini cuma kuis-kuis ringan aja. Oke, udah? Udah belum? Kalau udah, biar nanti kita bisa move on ke kuis yang asli. Ya. Oke, udah ya? Sudah. Ini jawabannya. Kira-kira teman-teman bener berapa ya? Misal di range teman-teman di sini katakanlah 50 sampai 80, berarti kalian benar karena ada di antara range tersebut. Kira-kira kalian benar berapa ya? Ada yang benar semua? Jangan bilang range-nya 0 sampai tak terhingga ya. Kalau itu mah jadi benar semua, tapi maksudnya saya pengennya lebih ke real aja. Ada yang benar semua di sini? Benar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salah semua? Ya. Ada yang salah semua? Benar 1, Bu, Pak Soeharto. Pak Soeharto benar 1. Gimana kalau Nadia benar berapa, Nat? Betul 4, Bu. Oh, cukup gitu. Armando Gani. Benar 2, Bu. Benar 2. Ada yang benar 10? Nggak usah malu gitu ya. Karena benar 10. Ada yang salah semua nggak? Salah 1. Wah, tuh. Pak Tejo tuh salah 1. Luar biasa. Mungkin dia adalah peramal hampir imperfect information dia. Oke. Apa maksudnya di sini? Kadang-kadang kita itu overconfidence, teman-teman. Jadi tadi kan saya menyatakan pilih range gitu ya. Terus low dan high dan menggambarkan 90% keyakinan teman-teman. Nah, ternyata banyak orang itu overconfidence ketika harus ngejudge estimasi gitu ya. Jadi salah satu bias lainnya adalah overconfidence. Jadi hal ini sering banget dijumpai gitu di kehidupan nyata. Kita kadang-kadang overconfidence terhadap apa yang kita estimasikan. Biasanya karena adanya experience gitu ya, experience terdahulu gitu. Misalnya biasanya dengan value segini tuh udah cukup gitu, atau biasanya 6 bulan proyek ini tuh udah cukup. Tapi ternyata setahun, 2 tahun dan lain sebagainya. Jadi orang tuh kadang-kadang overconfidence gitu ya. Ini misal dilihat di YouTube sendiri. Nah, ini terakhir dari saya tentang motivational bias. Tadi ada cognitive bias di mana dari pikiran kita sendiri. Nah, ini motivational bias ini biasanya terjadi karena adanya misal social pressure, self interest, organizational context. Jadi lebih ke efek dari luar gitu ya, bukan cuma dari kognitif kita sendiri, tapi ada efek dari environment kita gitu ya, dari social pressure kita, dari organisasi gitu ya. Ada 5 macam motivational bias, tapi saya nggak akan jelasin semua, cuma saya jelasin contohnya adalah confirmation bias. Maksudnya adalah kadang
kita itu cari pembuktian terhadap apa yang kita yakini benar, gitu ya. Misal nih, kalau ada kata tentang ini hampir pilkada ya, atau waktu pemilihan presiden kemarin kita lebih milih ke salah satu partai atau salah satu calon presiden gitu ya. Nah, kita biasanya membuat pembenaran terhadap apa yang kita pilih gitu ya, dan kita menyalahkan terhadap apa yang kita nggak pilih atau oposisinya gitu ya. Nah, itulah biasanya kita bias confirmation. Kita membuat sebuah data yang mensupport dari apa yang kita yakini itu benar. Nah, padahal kan sebenarnya harusnya seperti itu ya. Kita harusnya judge atau kita decide sesuatu itu based on data, bukan data yang kita adjusting untuk sesuai sama decision kita. Nah, mungkin kalau teman-teman mau lebih jelas tentang bias ini, teman-teman bisa langsung baca bukunya Daniel Kahneman dan Tversky ini. Dia dapetin Nobel tahun 2002 tentang teori ini, tentang cognitive and motivational bias ini, bahwa manusia itu nggak rasional gitu ketika ngambil keputusan. Itu dia dapat Nobel. Nah, mungkin teman-teman kalau lebih tertarik tentang ini, jadi ada dua tipe pengambilan keputusan sebenarnya berdasarkan rasional tadi yang kalian pakai ngitung EMV, expected utility dan lain sebagainya. Ada yang mazhab selanjutnya adalah yang dengan irasional kita sebagai manusia ya. Oke, jadi dengan adanya decision analysis ini kita harapkan teman-teman semua bisa mendapatkan a better decision gitu ya. Meskipun masih ada bias, tapi kita gimana cara menanggulangi bias itu adalah kenali bias kalian dan cope dengan masing-masing bias tadi. Saya kasih tools-toolsnya tadi, ada biasing toolsnya ini misal. Gitu ya. Oke, untuk mata kuliah teori keputusan hari ini, saya cukupkan di sini gitu.